Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi santai permintaan amnesti dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, permintaan amnesti tersebut belum dibahas setingkat Presiden Prabowo Subianto. Yusril enggan mengomentari lebih jauh permintaan amnesti dari Noel tersebut. Sementara KPK meyakini Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan amnesti untuk Noel. Sebelumnya Noel berharap mendapatkan amnesti dari Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi beliau sendiri mengatakan meminta amnesti. Tapi setahu saya sampai hari ini proses itu belum ada, permintaannya juga mungkin belum ada dan juga belum pernah dibahas. Seperti itu. Tapi Bapak, menurut hukum itu apakah seseorang boleh mengajukan amnesti dan dikabulkan oleh Presiden atau itu emang hak Presiden saja? Saya belum bisa menjawab pertanyaannya. Petugas Damkar Jakarta Pusat evakuasi jenazah lansia berbobot 120 kg dari lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Terima kasih Anda masih di Sindo Today, pemirsa. Akibat bobot yang berat, keluarga terpaksa meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi jenazah lansia dari lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, evakuasi berjalan dramatis lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang sempit. Petugas rescue damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad penghuni kos Ratinem di Jalan Kran 3 Dalam nomor 4. Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan petugas damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang cukup sempit. Selain itu, berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya, pihak keluarga dengan dibantu warga sempat mencoba mengevakuasi jasad korban, namun tak berhasil lantaran bobot jasad yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Namun perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ. Lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang diparkir di jalan raya. Jakarta, Risa Jaya melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh di Istana Negara Jakarta. Ya, tanda kehormatan ini diberikan sebagai bentuk terima kasih atas jasa dan pengabdian para tokoh. Kepada Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dimohon menuju tempat yang telah Secara resmi, Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 141 penerima. Sejumlah tokoh nasional mendapatkan tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Adipurna, dan Bintang Mahaputra. Selain itu, Prabowo juga memberikan tanda jasa Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Paramadharma, dan Bintang Sakti. Beberapa pejabat yang mendapatkan tanda kehormatan diantaranya Puan Maharani, Zulkifli Hasan, dan Teddy Indrawijaya. Tanda kehormatan ini diberikan sebagai bentuk terima kasih atas jasa dan pengabdian para tokoh yang diharapkan menjadi warisan bagi generasi penerus. Turut hadir dalam acara tersebut Wapres Gibran Rakabuming, Kepala Lembaga Negara dan para Menteri Kabinet Merah Putih. Bintang Republik Indonesia Utama diberikan kepada Haji Ahmad Muzani, Bintang Mahaputra Utama. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. DPR RI bergerak cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan bahwa revisi undang-undang ini sangat urgent mengingat Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggaraan Haji. Melalui badan tersebut, kedepannya pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama.
Pemerintah kemudian membuka wacana agar badan tersebut dibentuk sebagai kementerian. Nantinya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan usai Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Kini pemerintah dan DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh di mana undang-undang tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur BP Haji menjadi kementerian. Hari ini sudah hampir rampung menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Akan ada hasil dari revisi undang-undang ini Kementerian Haji dan Umroh sebagai pelaksanaan atau kelanjutan dari Badan Haji kemarin. Dengan struktur kementerian di pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kita sudah meminta kepada pemerintah agar proses undang-undang ini dipercepat pengesahannya. Walaupun sudah disahkan DPR, lalu dibuatkan undang-undang pemerintah peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena Arab Saudi hari ini mempercepat timeline pelaksanaan haji. Dalam undang-undang haji ini Kementerian Agama sudah selesai. Jadi selama 70 tahun lebih ya, haji ini dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, setelah undang-undang ini diketok, mulai tahun 2025 ini yang melaksanakan adalah Badan Haji kemarin kan. Karena hari ini badannya jadi kementerian, maka yaitu welcome. Ahlan wa sahlan untuk Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sedang diproses Kemensesnek dan Kemenpan RB. Hal ini seiring dengan rampungnya pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat sesegera mungkin mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Kita tunggu nanti besok paripurna disetujui atau tidak. Rapat tadi sudah diambil keputusan di tingkat 1. Catatan dari pandangan praksi-praksi maupun pemerintah tidak ada. Bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya. Pembahasan revisi RUU Haji sudah diselesaikan. Seluruh fraksi dari Komisi 8 DPR RI telah menyetujui agar RUU Haji disahkan di rapat paripurna. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan aturan mengenai Badan Pelaksana Haji menjadi kementerian akan diterbitkan melalui peraturan Presiden. Hal ini dinyatakannya menyusul telah rampungnya pembahasan daftar inventarisir masalah atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan haji dan umroh oleh pemerintah dan DPR RI. Tim Liputan Anyus melaporkan.